saat ini saya sedang berada di salah satu lahan sawah yang ada di Desa Tikusan. Sebagai bentuk penerapan konsep Smart Village di Desa Tikusan, desa ini memiliki program yang berbasis teknologi yaitu drone pertanian. Bisa kita lihat, di sini ada masyarakat yang sedang melakukan penyemprotan menggunakan drone pertanian tersebut. Kebetulan di sini juga ada Bapak Kepala Desa Tikusan. Untuk informasinya, yuk kita tanyakan langsung. Bapak. Selamat siang, Mbak Reza. Di sini saya mau menanyakan beberapa pertanyaan mengenai drone pertanian ini. Sejak kapan sih drone pertanian ini diterapkan di Desa Tikusan? Drone itu diterapkan pada saat pas pandemi, menjelang ujung pandemi tahun pertengahan 2022. Karena kita mencari tenaga kerja kesusahan, karena pandemi kan tidak boleh berkumpul. Jadi kita menggunakan drone ini untuk antisipasi kita tidak boleh berkumpul karena pandemi itu. Lalu apakah Bapak bisa menjelaskan sedikit mengenai fungsi dan kegunaan dari drone ini? Drone ini bagian dari inovasi pemerintah Desa Tikusan. Dalam hal ini didelegasikan ke BUMDes Maju Bersama Desa Tikusan untuk membantu petani, sehingga karena dengan menggunakan drone ini penyemprotan pestisida atau pupuk cair menjadi lebih efektif, karena di dalam 1 hektar itu hanya cukup waktu 15 menit, Mbak Reza. Lalu apa harapan Bapak dengan adanya drone pertanian ini bagi wilayah pedesaan, terutama bagi desa-desa yang ingin menerapkan desa cerdas atau konsep Smart Village ini, Pak? Harapan kami sebagai Kepala Desa Tikusan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, dengan menerapkan inovasi teknologi drone ini, petani bisa lebih mudah dalam melakukan penyemprotan, baik penyemprotan pestisida atau penyemprotan pupuk, karena tingkat kesulitan untuk mencari pekerja di pertanian sudah sangat sulit, sehingga dengan memakai drone ini efektivitas waktu dan cost-nya itu insya Allah tahun demi tahun akan bisa meminimalisir pengeluaran petani dengan hasil yang efektif, karena spreading-nya itu dia tertata dengan rapi karena dikendalikan secara autonomous. Drone ini tuh fasilitas untuk desa sendiri atau untuk bisa untuk umum juga, Pak? Ini salah satunya khususnya untuk desa Tikusan. Umumnya kita untuk masyarakat Bojonegoro yang mau rental bisa. Bahkan kemarin kita sudah di rental oleh sebuah perusahaan asing AOI itu untuk perusahaan tembakau itu di Kabupaten Jombang. Gitu. Baik Pak, terima kasih atas waktu luangnya telah memberikan informasi mengenai drone pertanian ini. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Halo teman-teman, saat ini saya sedang berada di salah satu desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro yang telah menerapkan konsep Smart Village atau desa cerdas, yaitu Desa Tikusan yang ada di Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Nah, Smart Village atau desa cerdas ini merupakan sebuah desa yang telah menerapkan teknologi tepat guna untuk mengembangkan potensi, meningkatkan ekonomi, dan menciptakan kemudahan dalam segala aspek kehidupan masyarakat pedesaan. Untuk informasi lainnya, yuk kita tanyakan langsung kepada beberapa narasumber seputar Smart Village yang ada di Desa Tikusan ini. Baik Pak, saya mau bertanya, bagaimana sih pemerintah desa memperkenalkan konsep Smart Village kepada masyarakat Tikusan ini? Terima kasih Mbak Reza terkait konsep pengenalan Smart Village ke masyarakat Desa Tikusan itu. Kita melalui beberapa tahapan. Dalam hal ini kita ada sosialisasi di masyarakat dengan kita jagung bareng di beberapa RT. Kita sosialisasikan bahwa dengan konsep Smart Village ini akan nanti meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa Tikusan. Lalu, apakah pemerintah desa mempersiapkan strategi dalam penerapan konsep Smart Village? Lalu bagaimana strategi tersebut, Pak? Sudah barang tentu kita memiliki strategi untuk konsep Smart Village ini, karena seiring dengan perkembangan teknologi kita harus melakukan penggunaan strategi di dalam pemerintah Desa Tikusan itu nanti melaksanakan konsep Smart Village. Misalnya di bidang pertanian kita harus
bagus. Gimana caranya dengan konsep smart village dengan di bidang pertaniannya dengan menggunakan drone itu akan mempermudah petani, yang mana petani akan meningkatkan hasilnya sehingga perekonomian masyarakat petani Desa Tikusan akan meningkat. Di dalam masalah lingkungan, keamanan, itu kita pasangi dengan CCTV dalam keamanan. Otomatis orang akan merasa nyaman di dalam melakukan kegiatan ekonominya itu dengan didukung konsep smart village tersebut, Mbak Reza. Lalu upaya apa yang dilakukan pemerintah Desa Tikusan dalam penerapan smart village ini, Pak? Upaya yang dilakukan pemerintah Desa Tikusan dalam hal ini adalah dengan membreakdown smart village yang dilakukan di Tikusan itu kan ada beberapa bidang, salah satunya di bidang pertanian dengan adanya drone, di bidang keamanan lingkungan ada CCTV, terus kemudian di bidang pengembangan pelayanan ada smart desa itu tadi, sehingga memudahkan kita di dalam memberikan pelayanan surat menyurat, ulang untuk usaha dan sebagainya, yang impactnya nanti akan harapannya pemerintah Desa Tikusan pertumbuhan ekonomi di masyarakat Desa Tikusan akan semakin meningkat gitu, Mbak Risa. Sampai manakah smart ekonomi diterapkan? Strategi apa yang digunakan? Lalu apa faktor penghambat dan pendukungnya? Untuk smart ekonomi, kemarin kita juga melakukan pelatihan di bidang pembuatan apa itu untuk huruf cetak, huruf timbul, yang mana itu pengerjaannya itu kita menggunakan, sekali lagi kita menggunakan teknologi dengan cutting laser dan cutting stiker itu dikerjakan dengan alat yang mana ngesetnya tuh pakai program semacam CNC gitu. Jadi dengan menggunakan teknologi itu ekonominya itu menjadi lebih, sekali lagi akan lebih meningkatkan daya saing dan meningkatkan pendapatan daripada masyarakat Desa Tikusan dengan menggunakan smart ekonomi tersebut, yang mana akan memadukan antara kearifan lokal ke kemajuan teknologi dan kekuatan komunitas yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Desa Tikusan, Mbak Alisa. Untuk smart ekonomi ini ada program yang untuk UMKM-nya tidak, Pak? Ada, jadi ini ada UMKM yang berbasis ke ibu-ibu. Jadi kita ada itu untuk kios yang untuk menampilkan produk-produk dari Desa Tikusan yang itu akan dikelola, dan yang mana itu nanti ada sistem penjualannya juga ada berbasis online. Oh iya. Lalu sampai manakah smart environment diterapkan? Strategi apa yang digunakan? Lalu apa faktor penghambat dan pendukungnya? Untuk smart environment itu di Tikusan itu juga ada kondisi lingkungan yang perlu penanganan, misalnya untuk penanganan limbah tahu itu kemarin dengan sekali lagi faktor penghambat itu adalah masalah bagaimana cara pengolahannya itu treatment, tapi sekali lagi dengan teknologi menjadi faktor yang untuk mempermudah itu tadi penerapan smart environment yang ada di Desa Tikusan, ya misalnya tadi dengan adanya perpaduan smart greenhouse yang nanti berbasis pengolahan limbah pabrik tahu itu diolah menjadi pupuk organik cair. Jadi ada sinergisitas yang mana ada smart environmental dan smart community, yang mana nanti mengerucutnya ke smart ekonomi tadi, sehingga semua program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kesejahteraan masyarakat akan tercapai kalau pertumbuhan ekonomi itu bagus dan naik gitu, Mbak Risa. Baik Pak, terima kasih atas informasinya mengenai smart village di Desa Tikusan ini. Terima kasih. Selamat siang Bu. Selamat siang. Sini saya mau bertanya mengenai
seputar Smart Village di Desa Tikusan ini. Ya. Yang pertama, apakah Anda telah mengetahui bahwa telah diterapkannya konsep Smart Village di Desa Tikusan ini? Lalu jika Anda tahu, bagaimana Anda mengetahuinya? Iya, Smart Village di Tikusan, saya mendengar itu sudah diterapkan. Buktinya sewaktu saya ke Balai Desa itu ada alat semacam anjungan, semacam ATM. Ternyata bukan ATM, ternyata smart digital untuk pengurusan dokumen-dokumen surat menyurat yang ada di Balai Desa yang menggunakan barcode tanpa tanda tangan manual. Sepengetahuan saya seperti itu. Lalu untuk jalan bidang ekonominya mungkin Anda mengetahui? Ya, kalau di Tikusan kebetulan Pak Kades kan punya program Smart Village itu di semua bidang ya. Ada yang di bidang pertanian itu smart farming, ada greenhouse, terus ada smart ekonomi yang contohnya sekarang digalakkan UMKM untuk menunjang penambahan income masyarakat, ya. Dengan sistem masyarakat memproduksi, desa membantu memfasilitasi untuk menjualkan. Sepertinya seperti gerobak UMKM itu masyarakat bisa menitip di gerobak, itu secara tidak langsung kan bisa menambah income masyarakat, meningkatkan perekonomian. Sudah tahu, cuman lagi proses step by step. Masalahnya tidak mudah menerapkan hal yang baru di desa. Lalu apa saja yang Anda ketahui dari konsep Smart Village di Desa Tikusan ini? Ya, Smart Village yang ada di Desa Tikusan memang ada segi keuntungan dan kerugian. Maksudnya keuntungannya itu semua serba cepat, serba digital, serba canggih kan, untuk menyongsong milenial generasi muda ini kan semakin gampang untuk mengurus, semakin mudah, semakin canggih ya. Tapi dari segi kerugian negatifnya itu untuk nenek-nenek, kakek-kakek kan nggak bisa, kurang memahami. Terus akhirnya ya sebenarnya nggak begitu kalau nggak kan ada pelayanan dibantu petugas, masukkan ini dibantu petugas. Tapi namanya orang tua kan kadang kok ribet gitu kan. Kalau rencananya sejak awal sudah tahu, karena saya dapat informasi dari teman-teman. Tinggal prakteknya itu kan tidak bisa langsung full seperti yang diangan-angankan. Yeah. Ya, kalau prasarananya sebenarnya sudah ada, sudah lengkap kalau Tikusan ini. Mulai dari wifi full satu desa gratis sudah tak siapkan, tak sarankan ke desa mempersiapkan, dan jaringan sudah tak kasih. Terus sampai hardware softwarenya itu sudah ada, tinggal pelaksanaan aja yang belum clear. Lalu bagaimana manfaat dari konsep Smart Government, Smart Community, Smart Economy, dan Smart Environment yang Anda rasakan saat ini? Ya, manfaatnya banyak sekali, Mbak. Manfaatnya yang dirasakan masyarakat itu sekarang semua sudah dihitung secara materi, maksudnya sudah dihitung semua kegiatan ini diharapkan menghasilkan pendapatan, ya, mendapatkan kayak government nanti pelayanan kan otomatis kan cepat, menghemat waktu, terus nggak usah susah-susah nyari, Nah, untuk smart community itu masyarakatnya pinter-pinter, ya, dididik untuk pinter. Terus smart ekonomi itu menambah income, jadi manfaatnya banyak yang dirasakan pertumbuhan ekonomi.
Kalau yang government kan jelas keterbukaan pemerintah dan pelayanan, itu lagi proses juga. Yang smart apa tadi? Community, masyarakat. Community sudah banyak WA group, ya itu termasuk ya. Kalau ekonomi kita sebenarnya sudah membentuk BUMDes, tapi ini ada langkah baru membentuk BUMDes itu dari bawah. Seperti ini warung ini BUM RT, Badan Usaha Milik RT. Ini sudah ada komunitasnya, ini baru step by step, ini sudah ada 2 unit, nanti rencana 10 untuk peningkatan pendapatan warga. Desa berperan membantu untuk peningkatan ekonomi warga, dibantu ini dibuatkan kios dengan sewa ke desa. Lalu apakah ada perbedaan keadaan desa sebelum dan sesudah program Smart Village ini diadakan, Bu? Yes. Dari smart ekonomi dulu nggak ada program UMKM, tidak ada program drone, terus tidak ada program gerobak jualan itu kita kan nggak ada tambahan income. Sekarang ada program drone, ada program UMKM, masyarakat bisa merasakan ada tambahan income. Baik Bu, terima kasih atas sudah ada beda, tapi karena belum clear dan juga banyak kontranya. Karena pola pikir sebenarnya hanya konsep pola pikir mereka ya, warga maupun perangkat. Dari hasil wawancara ini menunjukkan bahwa dengan adanya konsep Smart Village di Desa Tikusan ini dapat mengembangkan potensi, meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Tikusan, serta dapat memberikan kemudahan dalam segala aspek kehidupan masyarakat, baik dalam bidang pelayanan, bidang keamanan, bidang perekonomian, seperti tersedianya rombong UMKM di setiap RT yang disediakan oleh BUMDes, di bidang pertanian seperti tersedianya drone pertanian yang dapat menghemat biaya pengolahan lahan pertanian serta dapat menghemat waktu dan tenaga. Namun masih terdapat banyak masyarakat terutama pada kalangan orang tua yang belum mengetahui apa itu konsep desa cerdas atau Smart Village. Demikian informasi seputar penerapan konsep Smart Village di Desa Tikusan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, dan saya mengucapkan terima kasih kepada beberapa narasumber yang telah berpartisipasi untuk memberikan informasinya. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dadah.